kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang secara tidak langsung disebabkan karena membela mereka. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Erdogan. Presiden Erdogan juga mengecam FIFA yang mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi satu lagi video guys terkait dengan FIFA ini juga yang telah menyingkirkan Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 ini. Kalau sebelum ini beberapa negara sudah mengecam, mengutuk FIFA seperti Rusia, Mesir, Iran dan beberapa negara. Kali ini Turki juga, presidennya Erdogan ya, turut mengecam pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, mengecam kepada FIFA guys. Nah, jadi sekarang ini semua tertumpu kepada FIFA nih. Rupanya makin hari banyak cerita ini mungkin akan terbongkar. Bagaimana FIFA ini mengendalikan penganjuran yang besar seperti Piala Dunia ini. Adakah dikendali FIFA ini oleh Israel, dikendali oleh mereka, dikendali oleh Uni Eropa, dikelilingi oleh tangan-tangan gaib, tangan-tangan yang coba untuk mengontrol, mengawal keadaan ini untuk mengancam negara-negara besar seperti Indonesia juga. Negara-negara yang semakin maju ini, jadi mereka coba menyekat melalui menyekat penganjuran Piala Dunia ke Indonesia ini. Kalian ketahui guys, dengan tersingkirnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, maka kerugian menghampiri 4 miliar ya, kalau tidak silap 3,7 miliar kerugian yang terpaksa ditanggung oleh usahawan, pengusaha, oleh pemerintah, oleh industri penerbangan, oleh industri perhotelan. Itu semua menanggung kerugian dengan begitu sahaja guys, tanpa dibantu oleh FIFA atau menggantikan kerugian itu dibayar semula. Itu tidak berlaku sebenarnya. Jadi di dalam video ini guys, kita nonton pula bagaimana Erdogan menyatakan pendiriannya untuk mendukung Indonesia mengekang kemasukan Israel ke dalam negara Indonesia itu. Ayo guys, kita simak video ini daripada channel Berkah Timnas. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Buntut panjang pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Respect kepada Erdogan. Jom kita simak video ini. Görevini başarıyla icra eden Endonezya'yı Indonesia tidak akan berada dalam situasi ini seandainya FIFA, seandainya FIFA apa? Menegakkan peraturannya dalam kasus Israel seperti yang terjadi di Rusia. Ini kata-kata Presiden Turki guys. Kami menyesal bahwa hal ini menyebabkan Indonesia tak berhak menjadi tuan rumah. Betul. Indonesia batal gelar Piala Dunia U20 2023, Presiden Erdogan kecam FIFA. Erdogan kecam Presiden FIFA juga Erdogan guys. menyesalkan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ia merasa FIFA memberlakukan standar ganda. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ajang ini sebelumnya direncanakan digelar di 6 kota di Indonesia pada 20 Mei, 11 Juni. FIFA mengambil keputusan ini setelah melihat kondisi terkini di Indonesia. Sebenarnya kondisi terkini di Indonesia, apa saja kondisi terkini yang ada di Indonesia? Kalau setakat satu dua orang yang menolak kedatangan Israel itu sebenarnya masih bisa dikawal oleh negara Indonesia sendiri, itu masih bisa dikawal. Jadi yang peliknya di sini, di dalam surat FIFA itu tidak dinyatakan secara jelas penolakan Indonesia menjadi tuan rumah itu. Tidak dinyatakan secara detail dan jelasnya, guys. Ini yang membuat kita tertanya-tanya. Kalau dia
tulis itu secara detail disebabkan oleh penolakan ini ataupun disebabkan oleh kekacauan apa semua, kita mungkin ada pertimbangan. Tetapi ini hanya secara umum dalam surat FIFA yang dikeluarkan menyingkirkan Indonesia itu kan dibagi tahu situ karena situasi terkini. Jadi situasinya apa guys? Itu. Gitu. Okay. Mereka tak mengungkap secara pasti faktor yang membuat Indonesia dicabut statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Spekulasi yang berkembang, FIFA memutuskan hal tersebut akibat kegaduhan timbul akibat penolakan kehadiran timnas Israel di Indonesia. Beberapa pihak menolak kedatangan Israel termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Gubernur Bali, Iwayan Koster. Penolakan ini didasari karena kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Selain itu, Indonesia juga mengecam Israel karena melakukan invasi kepada Palestina. Indonesia berada di posisi mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Presiden Erdogan begitu menyesalkan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang secara tidak langsung disebabkan karena membela mereka. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Erdogan. Presiden Erdogan juga mengecam FIFA yang mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Mereka merasa FIFA menggunakan standar ganda. Pasalnya, FIFA berani mencoret Rusia dalam keikutsertaan di kualifikasi Piala Dunia 2022. FIFA yang peliknya juga guys, FIFA ini mencoret Indonesia di saat-saat akhir sebenarnya, di saat-saat yang tinggal 2 bulan lagi untuk Piala Dunia pada bulan Mei ini. Jadi kenapa di saat-saat akhir ini Indonesia dicoret? Dengan tragis lah, bagi saya tragis ya, sebab apabila datangnya Bapak Erick Thohir, esoknya diumumkan Indonesia secara sah batal. Sedangkan Erick Thohir baru ingin memulakan perbincangan bagaimana apa situasi dan sebagainya. Tetapi sebenarnya FIFA sudah ada keputusan awal itu ingin mencoret Indonesia daripada menjadi tuan rumah. Cuma mereka menerima kedatangan Erick Thohir itu sebagai menghormati bahwa itu adalah Ketua Umum PSSI dan menghormati Bapak Jokowi untuk menghantar Bapak Erick Thohir. Jadi poinnya di sini, FIFA sebenarnya sudah ada keputusan awal. Jadi kedatangan Erick Thohir itu hanya sebagai simbolik mereka menghormati dan menerima. Kononnya ada perbincangan, tetapi keputusan sudah ada sebenarnya yang Indonesia disingkirkan menjadi tuan rumah itu. Jadi konflik persoalan yang kita perlu detailkan. Kenapa FIFA menjadi begini selama ini? Sebelum ini pun Rusia disingkirkan mengikuti Piala Dunia ini. Jadi Rusia dan Indonesia ini adalah rakan yang sangat akrab dari segi hubungan dua arah. Jadi adakah ini terkait dengan politik Rusia-Indonesia yang semakin dikenali di dunia, yang semakin menonjol di dunia ini guys? Kita teruskan. Hal itu karena Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Hal yang serupa dilakukan Israel ke Palestina. Indonesia tidak akan berada dalam situasi ini seandainya FIFA menegakkan peraturannya dalam kasus Israel seperti yang terjadi di Rusia. Kami menyesal bahwa hal ini menyebabkan Indonesia tak berhak menjadi tuan rumah, pernyataan Presiden Erdogan. Namun kami yakin dukungan untuk bisa mewujudkan tujuan kami akan lebih banyak mengikuti jejak Indonesia. Apartheid perlu dilawan, lanjutnya. Kronologinya semakin menarik guys untuk kita bicarakan, untuk kita ketahui secara jelas dan secara detailnya ya. Bagaimana ini boleh berlaku. Episode ini bermula apabila penolakan daripada Gubernur Bali yaitu Iwayan Koster dan juga Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. Itulah episode bermulanya cerita terkait dengan Piala Dunia ini guys. Penolakan Indonesia menjadi Piala Dunia U20 ini dan tersingkirnya Indonesia ini menjadi tuan rumah disebabkan oleh dua gubernur ini membuat kenyataan di media dan sehinggalah berlarutan dan akhirnya apa yang kita ketahui
Sebenarnya pro dan kontra yang ada di dalam negara Indonesia itu hanya sebagai seperti poin penting untuk FIFA mencoret Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi di sini sekarang ini kita coba melihat secara konsensus, secara luas guys. Bagaimana FIFA dengan kenyataannya di dalam surat tidak menyatakan secara detailnya penolakan itu, tetapi secara cepatnya menyatakan untuk menyingkirkan Indonesia menjadi tuan rumah. Hanya dengan kedatangan Bapak Erick Thohir sehari saja berbincang bertemu, tetapi keputusan sudah ada. Jadi di situ persoalannya guys sekarang ini. Jadi apa yang penting sekarang ini, kita sudah tahu bahwa sekarang ini FIFA dikawal oleh tangan-tangan kotor yang ada dari luar, dikawal oleh negara-negara seperti Israel, Amerika, dan Uni Eropa. Yang keduanya, kita ketahui bahwa negara-negara di barat ini tidak ingin dengan kemajuan yang dikecapi oleh Indonesia itu sendiri. Itu poin penting yang keduanya. Jadi kita ketahui lah guys, sekarang ini Indonesia sudah maju dari apapun segi, dari segi kemajuan pembangunan, dari segi ekonomi, dan juga dari segi penganjuran olahraga sukan-sukannya juga. Itu sangat diketahui Indonesia memiliki kemampuan yang menganjurkan secara berprestasi dunia. Dapat dibuktikan dengan penganjuran di Super Powerboat dan juga di Mandalika baru-baru ini. Kemudian di G20 juga itu berjaya secara sepenuhnya. Jadi dari situ negara barat melihat bahwa di bawah pemerintahan Bapak Jokowi ini harus disekat sedikit sebanyak, dan cara mereka untuk menyekatnya melalui pembatalan Piala Dunia ini. Apabila kerugian begitu sangat besar sekali, menghampiri 4 miliar ya kerugian yang telah ditanggung oleh Indonesia dari semua industrinya, industri hiliran yang kecil-kecil pun itu termasuklah juga mengalami kerugian, apatah lagi yang besar-besar yang sudah membuat iklan promosi secara besar-besaran Piala Dunia ini, kemudian tempahan-tempahan hotel dan juga industri-industri penerbangannya, itu semua telah menjadi rugi besar. Tercalar cara kerja untuk industri-industri ini. Jadi dari situ pun kita sudah mengetahui, kalaulah dibayar balik ini segala kerugian ini, mungkin dia memberi kelegaan sedikit lah kepada Indonesia. Tapi manalah FIFA mau bayar kan guys? Kalau dia batal begitu saja, bukan ada pun imbal balik ataupun kerugian itu dibayarkah atau macam mana. Jadi itulah keadaannya guys. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian memahami situasi yang sebenar di dalam negara Indonesia, dan juga bagaimana FIFA begitu cepat membuat keputusan menyingkirkan Indonesia daripada Piala Dunia ini. Padahal tinggal 2 bulan lagi untuk Indonesia bersedia menjadi tuan rumah. Saya ingat Indonesia ini dalam persiapan akhir 99% sudah menyiapkan segala infrastruktur, fasilitas, tenaga, usaha, uang ringgit, semua sudah bersedia. Tetapi akhirnya kejadiannya begini guys. Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.